Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas profil salah satu komunitas yang tergabung dalam ekstrakurikuler robotik dari SMK TI Bali Global Denpasar. Komunitas ini terbentuk di awal tahun 2023, tepatnya pada bulan Maret. Meski terbilang baru, berbagai prestasi telah berhasil diraih oleh para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler tersebut. Pemirsa, komunitas yang beranggotakan 19 siswa ini terus mengembangkan bakat serta keterampilan yang dimiliki untuk mampu meraih prestasi ke jenjang yang lebih tinggi, dan dikatakan robotik merupakan dunia baru yang harus diselami sehingga mampu menghasilkan karya yang inovatif. Nah, pastinya penasaran kan siapa saja sih para siswa kreatif yang tergabung dalam komunitas robotik ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Eva Jayantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas beberapa siswa berprestasi yang bergabung dalam komunitas robotik, salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMK TI Bali Global Denpasar. Ekstrakurikuler robotik merupakan salah satu pengembangan diri baru yang ada di sekolah tersebut. Terbentuk pada bulan Maret 2023, komunitas ini telah meraih beragam prestasi yang membanggakan. Iputu Gunamanta Yuana atau akrab disapa Manta merupakan salah satu siswa yang bergabung dalam komunitas robotik SMK TI Bali Global Denpasar yang berhasil meraih juara 2 dalam lomba line follower pada event Robonex di Instiki Denpasar. Manta menjelaskan, robot line follower merupakan salah satu robot yang dikembangkan di komunitasnya. Dijelaskan cara kerja line follower, yakni memiliki sensor pada bagian bawah yang dapat mendeteksi lintasan atau garis berwarna hitam. Perkenalkan, nama saya Putu Gunamanta Yuana. Saya salah satu anggota dari Ekstra Robotika di SMK TI Bali Global Denpasar. Saya merupakan pemenang juara 2 di lomba line follower pada event Robonex di Instiki di Denpasar. Jadi saya merupakan salah satu peserta yang mengikuti lomba line follower. Ini line follower robotnya yang digunakan saat saya memenangkan juara 2. Sini cara kerja line follower tuh kita memiliki sensor pada bagian bawahnya. Di sini akan mendeteksi di mana bagian-bagian track yang ada berwarna hitam, dan ada juga sensor-sensor untuk membedakan di mana warna hitam dan warna putih. Ini terlihatnya, di sini ada baterai, ada motor, dan ada roda ban, dan di sini adalah motherboard PC-nya. Lomba selanjutnya itu di PNB ITC, Pak ya? Ya, di PNB ITC di Politeknik Negeri Bali, itu kita menyiapkan robot yang lebih digital lagi, yang lebih kompleks, jadi tidak memakai robot ini lagi. Itu kita udah bersiap-siap dengan membuat plan-nya, juga men-setting robotnya, serta kita juga membuat robotnya itu lebih cepat dengan mencari teknik-teknik yang dimana kita mengurangi waktunya untuk mengkomplit sebuah track. Terjun dalam dunia robotik merupakan salah satu keinginan yang Manta miliki sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Setelah bersekolah di TI Global Denpasar, keinginan untuk mengutak-atik robot dapat tersalurkan dengan mengikuti komunitas robotik yang baru dibentuk. Mungkin dari awal tuh karena saya dari SMP itu sebenarnya udah suka dengan robotika ya. Saya dulu sering men-setting mainan-mainan kecil. Jadi saya kayak mengotak-atik mainan-mainan kecil aja. Saya kadang-kadang lepas pasang, cepet pasang. Itu semenjak SMP, tapi saat saya menjadi SMK, beranjak ke SMK, saya awal-awal itu tidak ada ekstra robotika. Sehingga dari awal tuh kayak
masih ingin ikut lomba, tapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengikutinya. Karena untuk mengikuti lomba robotika itu kan kita pasti memerlukan investasi waktu, investasi dana, dan juga alat-alatnya itu ya tidak sembarang ya. Jadi semenjak Maret tahun ini, Maret lalu itu saat diintroduksikan ekstra robotika pada sekolah SMKT ini, saya langsung join karena saya masih ada semangat mengikuti robotika yang sangat besar karena membuat robotika ini udah passion saya, udah hobi, udah cita-cita saya sejak dulu untuk bisa membuat suatu robot yang meskipun kelihatannya simple, cuman ini sangat memenuhi hati saya dan membuat saya bahagia. Pengalaman yang saya dapatkan itu yang terutama yang paling besar itu adalah kerjasama ya, karena kita sebagai tim itu saya bersama 3 tim lainnya itu memiliki kerjasama yang tambah erat lagi. Dari awal saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan tim-tim saya, dengan anggota-anggota membernya, tapi sekian dengan berjalannya mengikuti lomba, membuat plan-plan dan men-setting robot, saya jadi tambah dekat dengan mereka. Tentunya saya juga mendapatkan pengalaman berupa men-setting robot dan menambah pengertian tentang robotika. Membuat satu robot tentu memerlukan dana yang terbilang mahal, mengingat banyak alat serta komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan robot yang berfungsi dengan sempurna. Dengan fasilitas yang disiapkan sekolahnya, Manta tidak menyia-nyiakan fasilitas yang ada untuk menghasilkan karya yang inovatif. Selama terjun dalam komunitas robotik, tentu banyak suka duka yang ia rasakan. Bagi Manta, hal tersebut merupakan proses panjang untuk unjuk kemampuan yang ia dan teman-temannya miliki dalam pengembangan komunitas robotik di sekolahnya. Suka duka, kalau suka sih menang ya, siapa sih yang nggak suka menang. Kalau dukanya itu seringkali kalau misalnya buat robotika tuh karena sistemnya yang agak kompleks dan rumit, tentunya bakalan ada beberapa parts yang gagal pada akhirnya. Nggak semua robotik itu berjalan dengan lancar. Tentunya saat kita membuat sesuatu robot seperti ini pasti akan progres di mana akan menjadi buntu dan gagal, dan suka dukanya ya itu. Kadang kita gagal, kadang kita belajar dari kegagalan dan kita menggapai sukses karena kegagalan itu. Kalau konsepnya ya itu yang penting mengikuti tema, yaitu mengikuti garis track aja. Untuk part-partnya, untuk cara kerja sistemnya pada robot, seperti baterai dan motor dan ban itu kita dibebaskan buat berkreasi mungkin. Karena yang dicari itu memang kreativitas pada murid-murid dan peserta yang mengikuti. Yang penting robot itu memenuhi fungsi, yaitu mengikuti garis dan menyelesaikan track yang sudah disediakan oleh penyelenggara lombanya. Pengalaman yang saya dapat itu gimana ya? Saat mengikuti lomba robotik di kemarin itu ya, itu feeling dari saat latihan dengan saat mengikuti lomba itu beda. Karena saat kita mengikuti lomba tuh adrenalinnya dengan cepat, dengan keras. Jadi kita nggak sempat mikir gitu. Jadi dengan tekanan yang besar, kita harus cepat-cepat berpikir gimana caranya men-setting robot. Karena terkadang kalau saat latihan kan mungkin berhasil menyelesaikan track. Tapi kalau misalnya pada saat lomba ada bermasalah, itu kita nggak ada waktu lama-lama. Kita harus cepat thinking on the fly, dan itu pengalaman yang saya nggak mungkin dapatkan kalau misalnya saya belajar di sekolah aja tanpa mengikuti lomba. Harapan saya sih untuk kedepannya makin banyak lagi ada lomba-lomba robotik seperti Line Follower ini di Provinsi Bali. Tentunya juga saya berharap untuk ekstra robotika untuk lebih berkembang ke depannya, lebih banyak robot-robot yang dibuat, lebih banyak anggota-anggota yang ikut serta pada ekstra robotik ini, karena saya sangat ingin melihat ekstra robotik itu menjadi sukses. Meski terbilang baru, keberadaan ekstra robotik di SMK TI Bali Global Denpasar sudah mampu menyumbangkan prestasi gemilang dengan berbagai juara yang diraih.
Prestasi yang diraih tentu berkat dukungan serta fasilitas yang diberikan sekolah di bawah kepemimpinan I Gusti Made Murjana selaku Kepala SMK TI Bali Global Denpasar. Pihaknya mengatakan perkembangan ekstrakurikuler robotik sangat pesat, dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih anak didiknya. Para siswa yang berprestasi, kata Murjana, akan diapresiasi dengan pembebasan biaya SPP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pihak sekolah. Dengan adanya ekstrakurikuler robotik ini, pihaknya berharap bakat para siswanya semakin terasa serta meningkatkan branding sekolah sebagai sekolah IT terbaik di Denpasar. Keberadaan robotik salah satu kegiatan pengembangan diri atau ekstra di SMK TI Bali Global Denpasar ini sangat luar biasa bagus, ya, berjalan dengan baik. Dengan terbukti yang dipimpin oleh yang dibina oleh Bapak Ide Bagus Mahaindra Eskom, dan anak-anak juga sangat antusias ya, dalam rangka untuk mengikuti salah satu dari 19 pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh SMK TI Bali Global. Nah, untuk robotik ini sangat baik, ya, saya katakan baik karena dia mendapat prestasi, ya, juara, beberapa ada tingkat juara yang diperoleh di tingkat Provinsi Bali, baik di Instiki juara 1, 2, 3 maupun di Stikom ITB Spekom Bali. Itu yang saya lihat daripada perkembangan robotik yang kita selenggarakan di SMK TI Bali Global. Kami mengapresiasi kalau anak-anak yang berprestasi di bidang pengembangan diri atau dalam bentuk lomba, kami tetap memperhatikan, ya, tetap kami memperhatikan. Salah satu perhatian itu kalau anak per tim dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan itu, kami memberikan dan mengapresiasi memberikan uang pembinaan. Nah, bagi anak-anak yang perorangan itu kami berikan bebas SPP. Kami tetap perhatikan daripada anak-anak yang memiliki prestasi, terutama dalam kegiatan lomba. Kami tetap perhatikan memberikan uang pembinaan kepada anak-anak tersebut. Sangat kami sebagai pimpinan kami sangat mengharap ke depan karena zaman digitalisasi saat ini adalah robot ini sangat juga disegani atau disenangi oleh anak-anak masih muda, anak-anak muda. Nah, maka dari itu kami berharap ke depan ini, kami banyak punya ide juga, kami harapkan ke depan ini supaya benar-benar robot yang yang diciptakan atau yang digagas oleh pimpinan lembaga dan pembina daripada itu, robot itu dan anak-anak ini sangat luar biasa. Ya, harapan ke depan supaya lebih baik, ya, lebih baik dan lebih berkembang. Nah, gimana Yona Bali kegiatan para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler robotik? Tentu seru sekali ya. Apalagi pembina memberikan kebebasan bagi para siswa untuk mengembangkan robot yang mereka ciptakan. Tidak hanya itu saja, namun di segmen selanjutnya kita akan mengulas secara detail bidang apa saja yang ada dalam ekstrakurikuler robotik serta robot apa saja yang sudah mereka buat. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali, ekstrakurikuler robotik merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMK TI Bali Global Denpasar. Dengan beranggotakan 19 orang, komunitas ini sudah mampu menciptakan beberapa jenis robot, diantaranya Line Follower, Sumobot, dan robot Mesatwa. Nah, robot Mesatwa ini merupakan hasil karya para siswa bidang penelitian robotik SMK TI Bali Global Denpasar yang kerap ditampilkan saat acara sekolah maupun saat mengikuti pameran robotik. Wah, gimana ya tampilan robot Mesatwa yang mereka ciptakan? Untuk menghilangkan rasa penasaran, yuk kita saksikan, ini dia tayangannya. Yona Bali, ekstrakurikuler robotik merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMK TI Bali Global Denpasar. Dengan menganggotakan 19 orang, komunitas ini dibagi menjadi 3 divisi, diantaranya divisi Line Follower, divisi Sumobot, dan divisi penelitian. Divisi Line Follower adalah divisi yang berfokus merancang robot Line Follower untuk mengikuti garis atau jalur tertentu. Divisi Sumobot merupakan divisi khusus untuk perancangan dan pengembangan Sumobot yang bertujuan untuk mendorong robot lawan sampai keluar arena.
Sedangkan divisi penelitian merupakan salah satu divisi yang melakukan pengembangan serta mengadakan penelitian dan pelatihan terkait ilmu robotika sesuai dengan perkembangan iptek. Elika, selaku Ketua Tim Robotik SMK TI Bali Global Denpasar mengatakan, komunitas robotik kerap mengikuti berbagai event, salah satunya event yang digelar di Gedung Dharma Negara Alaya pada bulan Mei lalu. Perkenalkan, nama saya Elika, selaku Ketua dari Ekstra Robotik SMK TI Bali Global. Awalnya komunitas ini atau Ekstra ini terbentuk karena awalnya saya diajak oleh pembina saya, yaitu Pak Mahaindra. Awalnya saya diajak untuk ikut Ekstra Robotik ini, untuk menjadi pelopor pertama terbentuknya Ekstra Robotik. Untuk Ekstra Robotik ini kita terbentuk dari bulan Maret, sekitaran bulan Maret, dengan anggota saat ini 19 anggota. Kegiatan selama ini kita kan ada 3 divisi. Pertama divisi penelitian, divisi sumobot, lalu divisi line follower. Biasanya kita ada event-event yang baru-baru ini dilakukan, yaitu event dari Teater Bagel, yaitu Britin, yang diadakan di Gedung Dharma Alaya pada tanggal 28 Mei kemarin. Elika mengatakan dunia robotik merupakan dunia baru yang harus dieksplor dan diselami untuk mampu menghasilkan karya yang inovatif. Dari dulu saya tidak pernah menyentuh yang namanya dunia robotik. Jadi menurut saya ini seperti ilmu baru, dunia baru gitu. Jadi saya ingin mencoba mengeksplor gitu. Robotik itu kayak gimana sih? Hampir 4 bulan ini nggak cuman pengetahuan di bidang robotik aja, tapi saya juga dapat pengetahuan, skill untuk gimana cara bekerja sama dalam tim atau gimana cara bekerja di dalam ekstra gitu atau komunitas gitu. Itu yang saya dapatkan. Lalu saya juga salah satu peserta dari lomba line follower kemarin, yang menang saya juara 1. Itu yang saya dapatkan. Meski hanya meranggotakan 19 orang dan tergolong baru dibentuk, komunitas robotik SMK TI Bali Global Denpasar telah berhasil membuat 7-8 robot seperti robot line follower, sumobot, dan robot masa tua yang diciptakan oleh divisi penelitian. Pengalaman dapat saya lomba itu kalau di sekolah, kalau pas kita persiapan untuk lomba di sekolah itu beda jauh sama pas di lombanya. Di sekolah kita melawannya paling cuman rekan-rekan kita aja kan. Tapi kalau pas lomba tuh kita jangkauannya lebih luas. Kita melawan sekolah-sekolah lain, kita melawan banyak orang, nggak cuman dari lingkungan sekolah aja yang kita lawan. Kalau keistimewaan dari robotik sekolah ini itu kita walaupun dengan anggota yang bisa dibilang sedikit, kita sudah bisa menghasilkan banyak robot. Sejauh ini sekitar 7 robot atau 8 robot sudah kita ciptakan dalam jangka waktu hanya 4 bulan saja. Ya, ini salah satu dari contohnya, yaitu dari divisi sumobot. Ini saya kembangkan bersama tim saya. Saya kembangkan sekitar 2 minggu sudah jadi robotnya. Terusnya ini biasanya kita untuk kompetisi-kompetisi gitu. Kan biasanya ada kompetisi khusus untuk lomba-lomba sumobot. Ini kita pakai untuk kompetisi-kompetisi seperti itu. Robot Mesatwa merupakan salah satu robot hasil karya para siswa yang bergabung dalam divisi penelitian komunitas robotik SMK TI Bali Global Denpasar. Robot Mesatwa dikerjakan selama 2 minggu dengan memiliki 18 motor servo. Robot Mesatwa ini dapat bergerak, bersuara, dan dapat menunjukkan ekspresi yang akan muncul di layar yang ada di bagian wajahnya. Nama saya Edson. Saya Dawista. Dan di sini kami dalam tim penelitian akan menjelaskan mengenai robot Mesatwa ini. Yang pertama adalah ini pengerjaan kira sekitar 2 minggu dan memiliki sekitar 18 motor servo. Yang pertama adalah tangannya, ya. Dan yang kedua adalah kakinya. Yang ketiga adalah kepalanya. Jika dihidupkan,
Robot masa tua ini bisa menunjukkan ekspresi dari layarnya di sini dan bisa bergerak serta ngomong. Nah, robot masa tua ini memiliki prosesor yang bernama ESP32, di mana kami menggunakan kabel mikro agar dapat mengupload kode yang kami buat sendiri supaya dapat berfungsi yang kami inginkan, seperti bisa ngomong, bisa menunjukkan ekspresi, dan bisa bergerak. Itu untuk mengontrolnya kami menggunakan HP, ada aplikasinya. Jadi kami mencet tombol-tombol. Setelah itu robotnya bergerak dan mengatakan sebuah kalimat. Nah, robot ini sendiri total pengerjaan sekitar 2 minggu. Yang pertama kami harus membuat desain badannya ini, desain badan dan desain kakinya. Yang kedua adalah memasang motor servonya ini dengan posisi tertentu supaya dapat bergerak dengan baik. Robot masa tua ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memori penyimpanan dan daya tahan baterai. Robot masa tua menggunakan ISP32 dengan memori yang sangat terbatas, hanya sekitar 4 MB. Selain itu, robot masa tua ini juga belum dapat berdiri secara sempurna. Untuk selanjutnya, robot masa tua ini akan dikembangkan agar mampu dioperasikan secara sempurna. Nah, ini penelitian ini kami akan kembangkan, mencari inspirasi di internet serta mencari referensi juga supaya dapat kembangkan dengan baik. Nah, untuk harapan saya supaya tim robotik dapat belajar, supaya dapat coding dan mengubah isi dari ESP32. ESP32 itu berisi kode juga, supaya dapat menyebabkan kreativitas sendiri pada robot ini, serta robot lain yang akan dikembangkan, dan supaya tim robotik menjadi tim yang lebih bermakna. Selaku pembina, Ide Bagus Maha Indra sangat bangga atas inovasi, kreativitas, serta prestasi yang diraih para anak didiknya. Terlebih komunitas robotik merupakan pengembangan diri baru yang ada di SMK TI Bali Global Denpasar. Para siswa diharapkan tidak setengah-setengah dalam menyelami dunia baru, yakni dunia robotik, sehingga mampu menghasilkan karya inovatif yang dapat membanggakan SMK TI Bali Global Denpasar sebagai sekolah IT terbaik. Oke, untuk anak-anak yang meraih prestasi sih, untuk Tiang pasti saya bangga sebagai pembina, bagi didukung langsung dari atasan, kepala sekolah, guru-guru yang lain juga. Ke Tiang berterima kasih sekali, apalagi ini ekstra baru ya. Siapa sangka kan ekstra baru langsung dapat juara gitu. Dan antusias anak-anak pun itu sungguh luar biasa ya menurut Tiang. Kenapa? Karena anak-anak tiap hari Tiang mau ajak gini di sekolah, nah, dari pagi sampai sore untuk latihan line follower atau robot pengikut garis. Untuk keistimewaan robot ekstra robotik Nika, mungkin pengadaan dananya ya itu lumayan besar-besar, namun sekolah itu benar-benar mendukung, jadi kita benar-benar diberi dana yang mencukupi. Habis itu untuk robot-robotnya sendiri pun itu dibuat atau dirakit itu dengan waktu yang singkat-singkat karena mepet-mepet, apalagi dengan kemampuan anak-anak yang baru, tapi anak-anak antusias sekali dengan dunia robotik ini. Untuk lomba-lomba selanjutnya nih pasti kita sudah persiapkan, Niki sudah Tiang rencanakan RAB-nya. Habis itu kira-kira paling dekat Niki di Politeknik Negeri Bali ke skala nasional, dan tentu saya selaku pembina menurunkan semua anak-anak di 3 divisi yang ada di ekstra robotik. Ya, harapan saya sih anak-anak robotik semakin rajin lagi, dan jangan lupa lebih sering ngoprek
robotnya, dan jangan takut untuk ngeledakin barang ataupun ngerusain, karena itu sudah biasa di dunia robotik. Kita harus berani nyoba-nyoba, memulai hal baru juga. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Epa Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, Yawe dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.